Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan di hari yang berbahagia ini, di hari yang begitu cerah ini, kita senantiasa ingat kepada Allah. Kita senantiasa bersyukur bahwa kita masih diberikan Allah kenikmatan atau nikmat kepada kita. Alhamdulillah, pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini kita melihat dan melanjutkan kembali kajian kita, yakni perintah berlaku ihsan. Kalau kita lihat diri kita ini, bahwa diri kita ini adalah makhluk yang sempurna. Makhluk manusia diciptakan Allah dengan bentuk yang sempurna apabila kita bandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya ciptaannya. Maka manusia itu sangat sempurna ciptaan dan keadaannya, punya harkat martabat yang tinggi. Manusia itu diberikan Allah akal pikir, sehingga manusia itu bisa membedakan, bisa melakukan, bisa punya hati nurani, bisa punya pikiran, perasaan, bagaimana yang keadaan yang sebenarnya. Jadi manusia itu diberikan Allah akal pikir dalam hidup dan kehidupannya agar bisa mempergunakannya untuk kemaslahatan umum, untuk bagaimana rahmatan lil alamin, kehidupan umat manusia dan seluruh alam isinya. Maka pada hari yang berbahagia ini, pada hari dan kesempatan ini, kita melihat bahwa ada materi pembelajaran kita tentang perintah berlaku ihsan. Mengapa? Allah memberi tuntunan, Rasul memberi pengajaran, pembelajaran kepada kita agar kita senantiasa berlaku ihsan. Memberi ihsan itu dalam makna di sini, dalam artian adalah berbuat baik. Berbuat baik itu kepada siapa saja. Kita harus berbuat baik. Baik kepada diri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan semua umat manusia tanpa ada kecualinya. Bahkan semua hewan dan binatang yang ada di bumi ini kita disuruh berbuat baik. Begitu juga dengan lingkungan sekitar kita. Allah menganjurkan kita, Rasul menganjurkan kepada kita agar kita berbuat baik. Dalam artian apa? Kita menjaga kelestarian alam, kita menjaga para hewan-hewan, kita menjaga lingkungan kita. Itu semua apa? Wujud dari berbuat baik. Wujud daripada berbuat baik, yang perbuatan baik itu akan diterima nantinya, baik langsung akad maupun tidak langsung, akan kita terima imbalan apa yang kita perbuat itu tadi. Kalau misalnya kita berbuat baik kepada seseorang, memang kita tidak mengharapkan orang itu yang berbuat baik kepada kita, tetapi nanti bisa saja orang lain yang berbuat baik kepada kita. Di suatu saat kita mendapat kesulitan, maka ada orang lain yang berbuat baik kepada kita, membantu kita. Ini suatu imbalan, balasan dari apa yang kita perbuat baik. Karena sudah diberikan oleh orang tua, tuntunan dari orang tua kita, bahwa orang apa yang kita tanam, itulah yang kita peroleh. Maka Allah mengatakan, Allah berfirman di dalam ayatnya, sebejar biji zarah pun kamu berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan dibalas oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, sebejar biji zarah pun kamu berbuat jahat, maka jahatmu itu akan dibalas oleh Allah. Allah tidak akan lengah sesaat. Allah tidak akan lengah sedikit pun terhadap ciptaan, terhadap apa yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita kan tahu, kita kadang mengimani malaikat. Malaikat itu ada yang ditugaskan Allah dua di dalam diri manusia itu. Sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kanan menulis kebaikan, sebelah kiri menulis kejahatan. Ini semua yang ditugaskan Allah kepada kita, makhluk manusia. Jadi ini pertanda apa? Pertanda bahwa kita harus melakukan perbuatan yang baik. Baik kepada diri kita sendiri,
kepada keluarga, lingkungan kita dan semuanya. Kita harus disuruh Allah, kita disuruh Allah untuk berbuat baik. Begitu Rasul, begitulah tuntunan agama. Begitu juga dengan bagaimana ya nasihat-nasihat orang tua kita, nasihat-nasihat mereka orang-orang tua kita terdahulu, memberikan tuntunan kepada kita untuk berbuat baik sesama, menghargai, menghormati sesama, mencintai saudaranya. Ini yang diberikan tuntunan. Maka Rasul memberi gambaran bahwa qala anta budallaha ka'annaka yarahu fa illam takun yarahu fa innahu yaraka. Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi apa artinya? Artinya dalam hidup kita ini, kita senantiasa diawasi malaikat, dilihat oleh Allah. Benarkah kita berbuat baik? Kalaulah kita menyadari bahwa kita ini dijaga oleh dua malaikat, maka kita tidak akan mau mencuri harta orang, mencuri milik orang, atau menyakiti orang, atau mengatai orang. Kenapa? Karena kita tahu ada yang menjaga kita. Nah, ini disampaikan Rasul. Karena ketika kamu melakukan ibadah itu tadi, seolah-olah Allah melihat kita. Artinya apa? Berarti kita lebih khusyuk untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kalaulah kita khusyuk, maka segala amal ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kutipan Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Wa id akhazna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dan dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ini disampaikan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Jelas Allah menyampaikan, kita ulang, jelas Allah menyampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 83 ini bahwa tuntunannya kita tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Nah, kalau kita menyembah selain daripada Allah sudah sangat salah sekali. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, jadi kata ihsan di sini berbuat baik. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua itu harus kita berbuat baik kepadanya. Kita jaga, kita pelihara. Kalaupun sudah tua, pikun, orang tua itu harus kita jaga, pelihara. Kita pergauli dengan baik. Itulah abdi kita kepada orang tua. Maka dikatakan Rasul, ridhatullah fi ridhatul walidain, wasutullah fi sutul walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Kalau kita tidak menghormati, menghargai orang tua, tidak akan mungkin Allah menghargai dan menghormati kita. Sebaliknya, kemurkaan itu orang tua itu adalah kemurkaan Allah. Jadi kalau orang yang murka,
orang yang tidak mau taat kepada orang tuanya, tidak mau memelihara orang tuanya dengan bagus, maka Allah akan murka kepada orang itu. Karena itu, mari dengan surah Al-Baqarah ayat 83 ini, berbuat baik, ditekankan berbuat baik. Yang pertama disebut Allah kepada kedua orang tua. Jadi andai masih hidup orang tua, silahkan berbuat baik semaksimalnya. Jangan biarkan orang tua itu, berbuat baiklah, berilah dia uang, beri dia makanan, beri dia pakaian, berkata yang lemah lembut kepadanya, bercandalah yang bagus kepada orang tua, hormati dia, sayangi dia. Ini yang bisa kita lakukan agar kita mendapat ridho Allah. Berbuat baik kepadanya. Baru kerabat, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, kita pergauli, kita hormati, kita berbuat baik, bertutur kata yang baik dan sopanlah kita kepada sesama. Ini yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam surah Al-Baqarah 83 ini. Begitu jelas Allah membimbing kita, mengarahkan kita ke jalan-jalan yang diridhoinya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Jadi Rasul menuntun kita untuk menyembelih aja, kita harus persiapkan menyembelih yang baik. Menyembelih yang baik itu yang bagaimana? Tidak menyakiti hewan. Pisau harus ditajam asah. Pisaunya harus ditajam asah agar hewan yang disembelih itu tidak terlalu sakit. Nah, artinya apa? Artinya disinilah kita berbuat ihsan itu tadi. Berbuat baik walaupun hewan itu tadi hendak disembelih, kita tetap dianjurkan oleh ajaran agama berbuat baik, berlaku ihsan kita. Ini sebagai kajian kita pada hari ini, materi pembelajaran kita hari ini. Semoga materi ini bermanfaat adanya, ulasan ini bermanfaat adanya kepada kita bersama. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.